Kepanikan terjadi saat air luapan Sungai Cisanggarung mulai memasuki area parkir karyawan pabrik sepatu di Desa Sidaresmi, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon. Air menerjang dengan deras memasuki lokasi lahan parkir yang rendah. Ribuan motor yang terparkir terlambat diselamatkan dan tenggelam. Ketinggian air mencapai 80 cm membuat motor sulit dievakuasi. Ribuan motor dipenuhi air dan mati mesin. Antrean panjang terjadi di pintu keluar parkir. Jam 6:30 kita itu belum pada masuk, airnya belum masuk ke sini. Masih kering? Iya masih kering semuanya. Terus tiba-tiba jam 8:30 itu loh. Setengah 9, jam 9-an itu airnya udah masuk pabrik. Sampai tinggi sekitar jam 10-an. Sampai tinggi jam 10-an. Jadi airnya itu awalnya surut terus tambah tinggi. Jadi, sampai ke parkiran ini? Iya sampai ke parkiran ini juga sampai kerendam semua, banyak yang mogok. Tenggelam semua tadi, Mbak? Iya. Banjir juga memaksa sejumlah perusahaan memulangkan karyawannya setelah air masuk ke dalam pabrik. Banjir luapan Sungai Cisanggarung merendam 3 desa di Kecamatan Pabedilan. Sejumlah kawasan terendam banjir hingga setinggi 2 meter. Berapa desa yang di aliran Sungai Cisanggarung ada 3 desa. 3 desa. Ketinggiannya berapa? Ketinggiannya yang parah itu di Sidaresmi antara 1,5 sampai 2 meter. Pak, tadi pabrik juga terendam, Pak. Itu Pabrik terendam. berapa senti itu, Pak? Ya selutut ya kurang lebih 40 sampai 50 cm. Itu produksi dihentikan atau semua? Ya diliburkan. Banjir terjadi akibat tinggi debit air kiriman dari wilayah Hulu Kuningan melewati Sungai Cisanggarung yang menghubungkan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan rumah warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur terendam banjir. Banjir akibat air sungai Gunting meluap karena tingginya intensitas hujan. Ratusan rumah warga terendam banjir di Desa Kademangan, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Banjir terjadi akibat luapan air dari Sungai Gunting yang berada di sekitar Desa Kademangan. Ketinggian banjir bervariasi mulai dari 50 cm hingga 1,5 meter. Akibat banjir, sebagian warga mengungsi, namun sebagian lainnya memilih bertahan di rumah mereka. Sejak sore sampai malam tidak berhenti, akhirnya sungainya meluap dari Sungai Gunting sama Pancir. Airnya meluap ke pemukiman? Iya. Bu, untuk ketinggian air di dalam rumah sama di luar berapa? Sekitaran 70-80, kalau di luar ya sekitaran 2 lebih. 2 meter lebih. Ini memang sering terjadi banjir, Ibu? Udah langganan, Hampir banjir. Banjir setiap musim penghujan. Banjir terus? Banjir. Menurut warga, banjir perlahan sudah mulai surut dan warga yang mengungsi sudah berani kembali ke rumah. Warga berharap pemerintah Kabupaten Jombang serius menangani penyebab banjir yang rutin merendam permukiman warga mereka agar tidak terus terulang. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus melaporkan. Pemirsa, eksekusi gudang di Surabaya Rabu siang berakhir ricuh. Massa yang menghadang jalannya eksekusi terlibat saling dorong dengan polisi. Eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Surabaya berhasil dilaksanakan setelah polisi membubarkan massa dan membongkar barikade truk yang diparkir di depan lokasi eksekusi. Kericuhan terjadi saat eksekusi gudang oleh Pengadilan Negeri Surabaya di Jalan Raya Kenjeran, Surabaya. Puluhan aparat yang datang bersama jurusita Pengadilan Negeri terlibat keributan dan saling dorong dengan massa yang mencegah eksekusi. Eksekusi ini sendiri merupakan kegiatan lanjutan setelah seminggu sebelumnya gagal dilaksanakan karena adanya perlawanan dari massa termohon eksekusi. Eksekusi ini dilakukan atas dasar putusan PN Surabaya, Pengadilan Negeri Jawa Timur, dan Mahkamah Agung atas gugatan intervensi Eni Wijaya, ahli waris dari Wijaya, selaku pemohon eksekusi. Pemohon memenangkan gugatan atas bangunan dan lahan seluas 290 meter persegi melawan Probo Wahyudi dan Feni Indrawati selaku termohon eksekusi. Namun, eksekusi ini disesalkan termohon lantaran masih melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan gugatan di PN Surabaya. Semua perkara ini sudah selesai diperiksa, pembuktian di pengadilan negeri, di tingkat banding, tingkat kasasi, semua menyatakan bahwa memang tanah ini adalah sah milik dari Wijaya, yaitu orang tua dari klien kami.
Gugatan perlawanan maka eksekusi bisa gugatan perlawanan ini adalah gugatan perlawanan pihak ketiga. Tidaklah pihak. Tapi kenapa pengadilan begitu ngotot untuk supaya masalah ini tetap harus dilaksanakan? Eksekusi akhirnya berhasil dilaksanakan setelah polisi membubarkan massa dan membongkar barikade truk yang diparkir massa di depan lokasi eksekusi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Pemirsa, Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mengungkap jaringan narkotika internasional Malaysia Jakarta. Selain mengamankan 7 tersangka, polisi juga menyita barang bukti 110 kg sabu senilai 198 miliar rupiah. Dengan mendobrak paksa pintu, Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mengamankan 110 kg sabu dalam sebuah kamar yang dijadikan gudang di Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Selain sabu senilai 198 miliar rupiah, polisi juga meringkus 7 tersangka berinisial SD, AN, MR, MT, ML, WP, dan RD. Para tersangka dihadirkan dalam gelar perkara di Mapolres Jakarta Barat. Kapolrestro Jakarta Barat Kombes Pol N. Syahdudi mengatakan ketujuh tersangka ditangkap di lokasi berbeda, yakni di Serdang Bedagai, Palmerah Jakarta Barat, dan Ciracas Jakarta Timur. Polisi juga menyita 2 unit mobil, buku rekening, kartu ATM, dan 2 unit handphone. Barang narkotika ini masuk dari wilayah dari negara Malaysia, diselundupkan ke Indonesia melalui wilayah Aceh. Dari Aceh kemudian transitkan di Medan dan indikasi terakhir akan dibawa ke Jakarta. Jadi inilah jaringan internasional yang meliputi dari wilayah Malaysia, Aceh, Medan, dan Jakarta. Para pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman mati. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Ribuan warga mengantri sejak pagi untuk membeli beras murah yang digelar Dinas Pangan Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Blora. Tak hanya beras, sejumlah kebutuhan pokok lain juga dijual dengan harga murah. Gerakan pangan murah ini dilakukan untuk menstabilkan harga sembako di pasaran. Sejak pagi, ribuan warga Blora mengantri hingga tepi Jalan Raya Blora Cepu untuk membeli beras murah yang digelar Dinas Pangan Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Blora. Warga rela mengantri sejak pagi di kawasan Blok T Blora untuk mendapatkan beras murah dari Bulog seharga Rp51.000 per 5 kg. Warga memanfaatkan gerakan pangan murah ini juga untuk kebutuhan sembako selama Ramadan. Antri beras, Mas, beras murah. Tadi datang jam berapa ini? Datang tadi jam 7:30 kurang 15 menit. Sudah ngantri. Ini belum dapat ya? Belum dapat, ini lagi ngantri. Tidak hanya beras, sejumlah bahan pokok lainnya juga dijual dengan harga murah. Ada telur, bawang merah, bawang putih, hingga cabai. Sebanyak 2.000 sak 5 kg beras, 1.164 liter minyak goreng, 15.000 kg gula pasir, disediakan pihak Bulog untuk gerakan pangan murah ini. Gerakan pangan murah ini dilakukan untuk menstabilkan harga sembako di pasaran. Dan saat ini harga beras dikatakan sudah mulai turun dengan Rp13.500 hingga Rp14.000 per kilogramnya. Kegiatan hari ini adalah gerakan pangan murah GPN yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Alhamdulillah direspon masyarakat baik. Ini apa aja Pak? Ini yang dijual adalah beras SPHP, kemudian minyak goreng dan gula. Gerakan pangan murah ini dilakukan serentak se-Indonesia. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo melaporkan.